Kirana enggak? Mau bicara enggak? Stefano, silakan. Izin, terima kasih pimpinan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, salam sejahtera untuk kita semua. Yang saya hormati Kepala PPATK beserta jajaran. Saya hormati pimpinan Komisi 3 beserta seluruh rekan Komisi 3 yang saya hormati. Jadi sebagai anggota Komisi 3 baru, saya baru mempelajari melalui rapat ini ternyata PPATK ini mempunyai peran yang sangat sentral dalam pemberantasan tindak pidana pencucian uang, bahkan sebagai orkestrator. Memang harus diakui bahwa anggaran yang telah diberikan kepada PPATK ini tergolong terbatas, namun kami apresiasi dengan keterbatasan tersebut bisa melakukan banyak langkah-langkah progresif terhadap penegakan hukum tindak pidana pencucian uang. Saya mau highlight khususnya terkait judi online, pimpinan. Jadi saya pikir judi online ini sudah bukan lagi menjadi isu ya Pak, tapi sudah menjadi wabah penyakit saya lihat yang udah lebih parah dari COVID saya lihat, udah setingkat epidemi di Indonesia ini yang melanda bukan hanya daerah-daerah maju di Indonesia tetapi juga daerah terbelakang, daerah-daerah tertinggal seperti double saya di NTT. Saya ingin menginformasikan NTT ini provinsi yang tertinggal menduduki peringkat ketiga sebagai daerah termiskin di Indonesia. Sekitar 20% dari rakyatnya ada di bawah taraf kemiskinan, Pak. Untuk makan sehari-hari aja susah, Pak. Sampai sekarang harus dihadapkan dengan isu judi online yang melanda mereka juga. Kalau bapak-bapak sekalian ingat sekitar akhir tahun lalu pernah heboh di berita bahwa ada seorang bapak yang memotong ususnya sendiri di NTT karena tidak bisa makan, tidak bisa membeli makan untuk keluarganya. Itu terjadi di dapil saya Pak, di Kabupaten Belu, di kota Atambua. Jadi bisa dibayangkan betapa susahnya masyarakat saya di sana Pak. Lalu sekarang mereka dihadapkan dengan isu judi online ini di tengah keterbatasan mereka. Bahkan minggu lalu kita juga baru digemparkan dengan berita bahwa ada seorang bapak menjual bayinya yang berumur 11 bulan Pak. Di Facebook diiklankan seharga 15 juta. Yang ternyata uangnya dipakai sebagai modal untuk main judi online. Jadi isu judi online ini yang saya katakan tadi sudah menjadi wabah penyakit Pak. Epidemi yang mengancam peradaban kehidupan masyarakat kita Pak. Dan perlu ada keseriusan yang tinggi dari teman-teman di PPATK untuk memberantas masalah ini Pak. Lalu kita fast forward minggu lalu kita digemparkan juga dengan ternyata ada oknum-oknum di dalam Kementerian Komdigi yang berkomplot dengan website-website provider untuk melindungi mereka agar tidak terblokir. Bahkan Komdigi ini sudah menjadi bagian dari sindikat tersebut. Ini tentu sesuatu yang sangat memprihatinkan dan sangat berbahaya Pak. Atas dasar itu, mendengar rangkaian cerita ini yang ingin saya tanyakan kepada bapak-bapak sekalian, bagaimana peran PPATK selama ini terhadap pemberantasan judi online, sejauh mana koordinasi dengan APH terkait pemberantasan judi online. Tentu yang terjadi pada Kominfo bisa saja terjadi pada PPATK. Lalu komitmen apa yang akan diberikan oleh Bapak Kepala PPATK untuk memastikan tidak ada oknum PPATK yang membackingi judi online di instansi Anda. Terakhir saya juga mau titip terkait isu TPPO Pak, tindak pidana perdagangan orang. Ya, saya tidak mengerti apa yang menjadi akar permasalahan isu TPPO ini, terutama yang terjadi di dapil saya di NTT Pak. Saya harap ini juga bisa menjadi atensi PPATK untuk bisa memberikan petunjuk kepada APH terkait dari sisi aliran dana terkait TPPO ini sehingga permasalahan ini bisa diselesaikan sampai ke akar-akarnya.
Mungkin itu yang dapat saya sampaikan pada rapat siang hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom. Terima kasih pimpinan. Terima